Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam acara Ramadan kita dengan tema Syiar Menggema Ramadan Penuh Makna, kerjasama antara Persis TV dengan PP Persisti. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang Ramadan dan ketahanan keluarga. Keluarga merupakan kumpulan masyarakat terkecil di dalam sebuah negara. Keluarga bagaikan batu bata dari sebuah bangunan yang bernama negara. Oleh karena itu, pembinaan keluarga sangat diutamakan di dalam pembangunan negara. Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti di dalam surat At-Tahrim, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Di dalam neraka itu dijaga oleh malaikat yang keras, kasar, tidak maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam selama Ramadan ini, bagaimana kita berusaha untuk menjaga keluarga agar tahan terhadap virus-virus. Jadi ketahanan keluarga adalah menjaga kehidupan rumah tangga Islami dari virus-virus yang akan merusak, ya. Seperti kita selama pandemi ini kita berusaha untuk menjaga imunitas badan kita. Begitu juga keluarga harus dijaga imunitasnya dari virus-virus, antara lain virus apa saja? Virus kejahiliahan, virus sekularisme, virus liberalisme, dan virus westernisasi. Bagaimana kita menjaga keluarga agar tahan dari virus-virus tersebut dan agar keluarga kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan yang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa yang dapat kita lakukan, antara lain tentu saja pertama dimulai dari memilih pasangan, jangan sampai keliru. Nah, untuk memilih pasangan, Rasulullah SAW telah memberikan panduan sebagaimana di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in. 5 liha
wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Pertama, limaliha karena hartanya, yang kedua lihasabiha karena kecantikannya, yang ketiga lihasabiha karena keturunannya, yang ketiga wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bidzatid din, pilihlah karena agamanya. Taribat yadaka, jika engkau tidak memilih agamanya maka kau akan hancur. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang bisa memenuhi keempat kriteria tersebut. Tetapi yang paling diutamakan pertama adalah dari agamanya. Tidak cukup dengan beragama Islam, tetapi yang sangat dipentingkan adalah akhlaknya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi yang pertama harus dipilih adalah agamanya, yaitu maksudnya akhlaknya, ya. Kemudian yang kedua adalah keturunannya, karena dari keturunan itu bisa mempengaruhi banyak hal, ya. Nah, untuk kecantikannya ini bisa kecantikan dari dalam, ya. Kalau orang itu murah senyum, orang itu ikhlas, akan terlihat cantik, ya. Dan mengenai harta, dengan sifat qanaah, insya Allah kebutuhan terhadap harta itu akan terpenuhi. Nah, selama Ramadan ini bagi ibu bapak yang akan menikah atau akan menikahkan, masih ada waktu. Mungkin selama Ramadan itu tidak melaksanakan, ya, masih jarang yang menyelenggarakan pernikahan, ya. Selama Ramadan masih ada waktu untuk beristikharah, minta petunjuk, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh yang terbaik, diberikan calon menantu yang terbaik. Dan jika ternyata calon menantu, calon pasangan kita yang sekarang sudah ada di hadapan mata itu tidak baik menurut Allah, kita berdoa di dalam istikharah itu agar mereka dijauhkan dan kita mendapatkan ganti yang lebih baik, dan kita pun ridho ikhlas menerimanya. Nah, itu usaha yang pertama. Usaha yang kedua adalah prosedur harus ditempuh dan dipenuhi. Kita tahu saat ini banyak makanan instan, bumbu instan, makanan instan, sehingga anak-anak kita pun ingin serba instan. Ingin selesai kuliah dengan mudah, ya. Ingin mendapatkan kerja dengan mudah, yang akhirnya banyak orang yang tidak menempuh prosedur. Banyak yang melakukannya dengan cara berdusta, dengan cara riswah, nyogok, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu akan mengganggu ketahanan keluarga. Sebagaimana makanan instan, bumbu instan sedikit dengan sedikit menggerogoti kepada tubuh. Nah, perilaku seperti tadi pun sedikit demi sedikit akan mengganggu kepada ketahanan keluarga. Nanti lama-lama mahmatubtin tudhirhul ayam, ya. Bagaimanapun disembunyikan nanti akan ketahuan dan akan mengganggu kepada batin kita. Selalu ada perasaan bersalah. Nah, selama Ramadan kita tahu ada hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak ada keperluan untuk memberikan pahala dari saumnya. Nah, berarti saumnya itu
tidak mendapatkan pahala ya. Nah, itu maka selama bulan Ramadan tinggalkan ya perkataan dusta, perkataan bohong, lain di bibir, lain di hati, perbuatan selingkuh di dalam istilah orang Sunda itu ya, tidak mau berterus terang dan lain sebagainya. Nah, jika itu ditinggalkan, maka insya Allah keluarga kita akan tahan terhadap virus-virus tadi. Yang ketiga adalah jangan berhenti menuntut ilmu. Sekarang itu ilmu-ilmu luar biasa ditawarkan dengan oleh berbagai media ya, antara lain ya dengan adanya teknologi, adanya HP ya, dengan berbagai programnya ya. Kemudian juga selama Ramadan itu ditawarkan berbagai kajian oleh berbagai organisasi, berbagai lembaga. Nah, kita bisa mencari dan mendapatkan acara-acara, kajian-kajian, dan kita pilih yang membahas tentang ketahanan keluarga. Kemudian yang keempat adalah jaga disiplin konsumsi. Yang dikonsumsi hanyalah yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah kalian dari rezeki yang telah Allah berikan yang halal dan thayyib. Ya. Nah, ini selama saum itu biasanya ibu, bapak, anak-anak senangnya itu makan bala-bala. Sementara ya bala-bala ya pisang goreng, cireng, sementara sekarang minyak goreng mahal ya. Gas juga mahal gitu. Bagaimana bisa dialihkan kepada makanan yang thayyib ya. Ya, Rasulullah SAW sudah membiasakan dan memberikan tuntunan untuk berbuka itu dengan yang manis-manis, berbuka dengan kurma. Nah, mari kita mulai dari Ramadan ini. Nah, kemudian yang kelima adalah menjaga disiplin prioritas. Seringkali dalam hidup berkeluarga tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang primer, mana yang sekunder ya, mana yang pilar, mana yang aksesoris. Mana yang lebih wajib antara membayar zakat fitrah dengan keinginan untuk buka bersama di rumah makan. Mana yang lebih wajib kita memberi kepada orang tua dengan kita piknik. Nah, ini untuk membangun sebuah keluarga yang tahan itu harus bisa berpikir seperti itu. Dan keenam adalah membiasakan tradisi ritual secara bersama-sama. Ya, selama Ramadan kita makan bersama, sahur bersama, buka bersama ya. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita cara makannya, berdoa dulu atau tidak, kemudian ada etikanya atau tidak, sambil berdiri kah, sambil duduk kah ya, kemudian berebutan dengan teman, dengan saudara kah, ataukah saling berbagi. Ini bisa menjadi pembelajaran. Habis sholat, habis makan sahur, kita bujuk mereka tidak tidur dulu sebelum sholat subuh. Habis sholat subuh tidak langsung tidur, tetapi mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Sekalian juga mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan pekerjaan rumah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah konsisten terhadap prinsip meski walaupun beresiko ya. Selama bulan Ramadan mungkin ya banyak tawaran-tawaran makanan, pakaian ya. Banyak juga tawaran-tawaran untuk kita membikinkan sesuatu. Mungkin kalau kita tukang jahit, ada yang minta dijahitkan model itu, model ini. Kalau kita tukang masak, banyak yang minta dimasakkan itu, ini dan lain sebagainya. Nah, kita harus
pegang kuat prinsip ya, mana yang haram, mana yang halal ya. Jangan takut kita tidak mendapatkan atau kekurangan rezeki, karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Ibu bapak, pemirsa Persis TV, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Ramadan kita, syiar menggema Ramadan penuh makna. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.